Matius pasal 24 ayat 20 adalah ayat yang sangat penting untuk dimengerti oleh seluruh umat Tuhan yang rindu diselamatkan ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Video ini adalah lanjutan dari pembahasan sebelumnya yang membahas tentang masa pelarian umat Tuhan ketika Roma mengepung Yerusalem. Dan yang dilihat oleh orang-orang Kristen, umat-umat Tuhan yang selamat ketika itu adalah Roma datang mengepung Yerusalem dan mereka tahu bahwa kehancuran Yerusalem sudah dekat. Ayat ini sangat berhubungan erat dengan Matius 24 ayat 15 yang akan kita bahas pada video kali ini. Mari kita baca Matius 24 ayat 15. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ada beberapa hal yang perlu kita ingat atau perhatikan dari ayat ini, bahwa kata "jadi" menunjukkan bahwa peristiwa ini terjadi sesudah apa yang digambarkan di ayat sebelumnya, yaitu ayat 14, yaitu Injil Kerajaan selesai diberitakan di seluruh dunia, baru ayat 15 ini akan terjadi. Jadi, Injil diberitakan, baru kekejian yang membinasakan ini akan terjadi. Lalu kemudian, kekejian ini dapat dilihat, dan kekejian ini yang disebutkan membinasakan ini artinya akan ada kekejian yang dilakukan oleh musuh Allah yang menuntun kepada kehancuran atau kebinasaan bukan hanya Israel atau Yerusalem secara lokal waktu itu, tetapi di akhir zaman akan menuntun kepada kebinasaan dunia ini secara menyeluruh. Dan dinubuatkan juga oleh Nabi Daniel. Referensinya, saudara bisa baca sendiri nanti, ada di dalam Daniel pasal 9, ayat 26, ayat 27. Itulah ayat yang dimaksudkan oleh Matius 24, ayat 15. Dalam Daniel pasal 9, ayat 26-27, di sana disebutkan bahwa Yerusalem akan dikepung dan akan ada sayap kekejian yang akan datang yang membinasakan. Nah, ini adalah ungkapan yang mirip, yang sama bisa saya katakan dengan apa yang ada di Matius 24 ayatnya yang ke-15. Jadi kata kunci di sini adalah kekejian yang membinasakan. Nah, apa itu? Untuk memperjelasnya, kita pergi ke pasal yang sama di kitab Injil yang berbicara hal yang sama seperti yang kita temukan di Matius pasal 24, yaitu Lukas 21 ayat 20. Ini yang dicatat oleh Lukas, Yesus yang berbicara. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Jadi apa itu kekejian yang membinasakan? Lukas 21 ayat 20 memberi kita gambaran yang lebih jelas bahwa yang dimaksud dengan kekejian yang membinasakan adalah Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara yang kita tahu adalah tentara Roma, dan kehancuran Yerusalem disebutkan sudah dekat. Jadi umat Tuhan dapat melihat bahwa Yerusalem dikepung oleh tentara musuh, dan mereka tahu, itu yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, mereka tahu bahwa Yerusalem kehancurannya itu sudah dekat. Nah, apa yang sebenarnya dimiliki oleh tentara Roma sampai disebut sebagai kekejian? Apa yang Roma miliki sebenarnya? Di pembahasan sebelumnya juga saya sudah singgung sedikit ini. Josephus, sejarawan Roma, juga menerangkan apa yang dimiliki oleh Roma ketika mereka datang menyerang Yerusalem, yaitu panji-panji yang ditancapkan ke tanah
kemudian mereka menyembah panji itu, yang adalah lambang penyembahan dewa mereka, yaitu dewa matahari, yang mereka yakini akan membawa kemenangan bagi mereka atas Yerusalem. Saudara bisa juga baca referensi ini di Lukas 19 ayat 41 sampai 44, di mana Yesus juga menubuatkan tentang Yerusalem akan dikepung oleh tentara Roma. Nah, ini poin yang penting yang perlu kita pelajari sekarang. Apa yang ada di panji-panji ini? Apa yang ada di sana? Well, yang ada di sana adalah Raja Wali. Ini yang ada di panji-panji Roma. Sudah perhatikan, ada gambar burung Raja Wali di sana yang menghadap ke kanan. Kemudian di atasnya ada sunburst atau matahari. Kemudian di kakinya itu dia menggenggam anak panah. Jadi Raja Wali menghadap ke kanan, sayapnya mengembang. Itu yang ada di panji-panji Roma atau bendera-bendera Roma atau panji-panji Roma ini. Oke? Nah, kemudian sejarah dari panji-panji Roma ini adalah tahun 104 kurang lebih, ini 104 BC, orang Roma atau tentara-tentara Roma kuno ini memiliki banyak jenis binatang di atas panji-panji mereka sebagai lambang panji-panji mereka. Tetapi sesudah tahun ini, Roma melakukan standarisasi dari panji-panji mereka atau standar mereka, dan yakni semua pasukan Roma memiliki satu lambang, yaitu burung Raja Wali di atas panji mereka. Dan ini adalah tanda penyembahan mereka kepada dewa mereka, yaitu Dewa Mithra, dewa matahari, yang disembah juga oleh Kaisar Konstantin. Nanti kita akan lihat. Nah, seperti yang saudara lihat tadi, Raja Wali ini menghadap ke kanan, kemudian sayapnya terbentang, lalu ada lingkaran emas di atas yang disebutkan sebagai matahari, lalu pada cakar Raja Wali itu terdapat anak panah. Mengapa ini penting untuk kita pelajari? Karena di dalam nubuatan Alkitab, jadi sekali lagi bagi yang rindu belajar nubuatan, saudara bisa menghubungi saya secara personal, saudara bisa message saya secara personal, kemudian kita akan diskusikan. Nubuatan Alkitab menyatakan, kita akan temukan ada negara yang lain yang eksis hari ini, sekarang ini, yang memiliki lambang yang sama seperti yang dimiliki oleh bangsa Roma kuno, yaitu Raja Wali. Dan negara ini juga akan melakukan sesuatu yang besar yang berhubungan dengan penyembahan matahari. Negara mana itu saya akan sebutkan nanti sebentar. Jadi sebagai hasilnya, kekejian yang dilakukan oleh bangsa ini juga akan menuntun kepada kebinasaan. Kali ini bukan hanya secara lokal, tapi kebinasaan dunia secara universal. Ketika orang Kristen melihat prajurit Roma datang mengepung sambil membawa standar, dan lalu mereka menyembah, bagaimana mereka bisa lolos? Itu pertanyaan menarik, bukan? Well, jawabannya cuma satu, yaitu dengan mujizat Allah. Yang terjadi adalah ketika Roma mengepung di bawah perintah dari Jenderal Sestius, tiba-tiba penyerangan itu berhenti, dan kita tahu itu adalah campur tangan Tuhan, memberi waktu kepada umat Tuhan untuk melarikan diri. Itu yang kita lihat pada video sebelum. Mari kita baca Matius 24 sekarang, ayat 15-16. Perhatikan ayat-ayat ini. Matius 24 ayat 15 dan 16. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi harus perhatikan. Maka orang-orang
yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Pertanyaan sekarang, apakah penting memperhatikan tanda-tanda yang Allah berikan? Oh ya, sudah pasti. Karena hanya mereka yang melihat tanda ini yang melarikan diri. Ini kabar baiknya, saudaraku yang kekasih. Dalam kehancuran Yerusalem tahun 70, tidak ada satupun umat Tuhan yang binasa. Mereka diselamatkan oleh karena mereka telah dimeteraikan oleh Allah. Nah sekarang, hari apa yang mereka pelihara? Mereka-mereka yang melarikan diri ini memelihara hari apa? Mereka yang melarikan diri, yang selamat ini, yang tidak ada yang binasa ini adalah pemelihara hari Sabat. Pemelihara hari Sabat. Dan apakah kalau begitu kota Yerusalem itu dihancurkan karena tidak menghormati hukum Sabat? Oh, absolutely. Absolutely. Bukankah orang Yahudi pelihara Sabat? Well, mereka pelihara Sabat, tetapi mereka tidak memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Mereka memelihara bukannya Sabat Allah, tapi Sabat mereka sendiri dengan menciptakan banyak peraturan mereka sendiri. Nah, sekarang pertanyaan penting. Apakah yang terjadi di tahun 70 ketika Roma Yerusalem diratatanahkan oleh Roma? Apakah peristiwa ini juga akan terjadi di akhir zaman sebelum Yesus datang? Jawabannya betul. Ya, akan terjadi kembali dan akan mengikuti pola yang sama seperti yang terjadi di tahun 70. Mari kita lihat bagaimana itu terjadi. Saya mau kasih tunjuk kepada saudara. Saya ingin perlihatkan kepada saudara uang atau mata uang Amerika. Perhatikan gambar ini. Di dalam gambar ini, saudara akan lihat atau gambar ini dikenal sebagai The Great Seal of United States. Ya kan? Ini adalah gambar, ada dua gambar di situ, adalah gambar Raja Wali menghadap ke kanan, sayap terbentang, kemudian ada sunburst di atas kepalanya. Lalu pada cakarnya terdapat anak panah. Pertanyaan, apakah ini mirip dengan standar milik dari Roma? Ya, jawabannya ya. Lalu kemudian kalau begitu, apakah Amerika mengadopsi lambang milik Roma ini untuk menjadi lambang mereka? Well, mari kita lihat hubungan antara panji Roma dan the Great Seal of America, the Great Seal of United States of America. Karena kedua hal ini memiliki hubungan yang dekat. Well, banyak orang berargumentasi, well, bagaimana bisa ada hubungan karena mereka ini terpisah jarak waktu, kemudian zaman, budaya, bahkan letak wilayah yang berbeda. Bagaimana bisa ini berhubungan? Mari saya jelaskan. Matius pasal 24 memiliki kegenapan rangkap 2. Kalau saudara perhatikan video sebelumnya yang saya posting, dalam Matius 24 ayat 1-3, Yesus tidak hanya berbicara tentang kehancuran Yerusalem tahun 70, tapi Yesus juga berbicara tentang tanda-tanda menjelang kedatangan Anak Manusia. Jadi juga berbicara tentang kehancuran dunia pada akhir zaman. Jadi, kalau begitu, aplikasi atau tanda-tanda yang terjadi di sekitar kehancuran Yerusalem yang dilakukan oleh Roma akan juga memiliki aplikasi yang sama di akhir zaman, di zaman saudara dan saya. Dan bukan hanya itu saja, Amerika sendiri memang mengakui bahwa lambang negara mereka diambil dari Roma. Whitney Smith adalah seorang ahli sejarah
bendera Amerika. Dalam bukunya Flag Through the Ages and Across the World. Halaman 314 ini katanya, saya sudah terjemahkan ke bahasa Indonesia. Spirit dari Roma modern, ini Roma yang ada sekarang ini ya, pada akhir abad ke-18 meniru banyak simbol dari Republik Roma kuno. Jadi Roma sekarang dengan Roma dulu sebenarnya sama, tidak ada bedanya. Termasuk nama dari gedung utama parlemen, Kongres, yang bernama yang disebut dengan senator. Di Roma, Raja Wali adalah simbol negara Republik Romawi. Maka Amerika memilih burung Raja Wali botak untuk menjadi lambang negara mereka pada tahun 1782. Itu menurut Whitney Smith, ahli sejarah bendera dari Amerika. Nah, kemudian saudara perhatikan gambar-gambar yang akan saya tunjukkan ini kembali. Kalau saudara perhatikan gambar ini adalah gambar piramid yang disebut sebagai the eyes of providence atau mata takdir. Lalu kalau saudara lihat gambar ini adalah gambar yang saya sebutkan tadi, adalah seal dari The Great of America. Di semua dokumen-dokumen resmi Amerika ada seal yang memiliki gambar ini. Oke? Bila saudara perhatikan baik-baik, nanti ambil sendiri dia punya uangnya, mungkin atau boleh saya tunjukkan di sini. Saudara perhatikan semua huruf-huruf yang ada di sana dalam bahasa Latin. Saudara, Amerika itu negara yang berbahasa Inggris, tapi semua yang ada di gambar-gambar ini, adalah bahasa Latin dan bukannya bahasa Inggris. Lalu bukan hanya itu saja, kalau saudara perhatikan kota Washington DC, ibu kota Amerika, hampir kebanyakan gedung-gedung yang terkenal di Washington DC itu mirip dengan apa yang kita miliki, yang kita lihat di Roma. Bukan hanya itu saja, istilah-istilah di negara ini juga diambil dari negara Roma. Saya beri contoh, istilah senat atau senator adalah diambil dari istilah Roma. Saya memiliki kesempatan berjalan di beberapa state di Amerika ini, lalu mengunjungi kantor-kantor kongres mereka. Di seluruh kantor-kantor kongres, saya punya gambar, tapi saya tidak sempat masukkan di sini. Selalu ada gambar sunburst atau matahari yang bersinar terang, yang memancar. Saudara yang kasih, ini bukanlah identik dengan Amerika, ini identik dengan bangsa Roma. Pertanyaannya, apakah semua ini yang Amerika miliki ini berhubungan dengan nubuatan Alkitab? Mari saya terangkan sedikit kepada saudara. Mengapa apa yang dimiliki oleh Amerika sekarang ini sebenarnya datang dari budaya kuno, Babylon kuno. Dewa yang disembah oleh bangsa Babel kuno adalah Dewa Marduk, termasuk Raja Nebukadnezar menyembah Dewa Marduk, yaitu Dewa Matahari. Kemudian Kaisar Roma yang bernama Kaisar Konstantin menyembah dewa yang sama, Dewa Matahari, hanya namanya yang berbeda, yaitu Dewa Mithra, Dewa Matahari. Dan kita tahu sejarahnya, perlahan-lahan penyembahan Dewa Mithra yang dilakukan pada hari pertama dalam minggu atau hari Minggu itu dijadikan hari ibadah resmi di seluruh dataran kekuasaan kerajaan Roma. Itu dekretnya terjadi atau dikeluarkan tahun 321 Masehi. Kemudian ini diadopsi oleh Kepausan Roma Katolik. Jadi diteruskan oleh Gereja Roma Katolik. Dan pada abad ke-16 Protestan lahir dari Katolik. Oleh karena gereja atau orang-orang yang melihat
Alkitab belajar Alkitab dengan baik, melihat apa yang gereja Roma Katolik praktekkan tidak sesuai dengan apa yang Alkitab sebutkan. Jadi mereka memprotes. Sudah tentu ingat nama-nama para reformator Martin Luther contohnya, ada John Wesley, John Calvin dan sebagainya. Jadi Protestan kemudian lahir dari Roman Katolik. Dan karena tidak mungkin lagi merubah hari perbaktian, para reformator ini terus menyembah Tuhan pada hari yang pertama, bukannya pada hari Sabat. Lalu terjadilah aniaya di Eropa, di mana mereka yang memberontak melawan gereja ini dianiaya. Oleh karena mereka dianiaya dengan hebat di Eropa, maka mereka mencari perlindungan dan menemukan tanah Amerika. Saudara lihat, penyembahan kuno dari Romawi kuno dan Babylon kuno, menyembah matahari, terbawa ke Amerika dari Eropa. Begitulah kira-kira dia punya sejarah singkat kenapa negara Amerika dalam negara adalah negara Protestan terbesar, tetap menyembah Tuhan bukan pada hari Sabat, tetapi pada hari yang pertama. Dan menurut nubuatan Alkitab, Wahyu pasal 13, saya tidak akan bahas di video ini, tapi negara ini satu saat nanti akan mengeluarkan undang-undang yang berhubungan dengan penyembahan dewa matahari, yaitu Sun Day. Akan memutuskan, mengeluarkan undang-undang, mengharuskan semua orang di dunia ini menyembah Allah pada hari Minggu, pada hari pertama, dan bukannya pada hari Sabat. Nah, banyak orang berpikir tidak mungkin undang-undang hari Minggu ini keluar di Amerika. Well, saudara yang kekasih, saudara buka internet, di tahun 1888, ini sudah pernah dijalankan di Amerika yang dikenal dengan The Blue Law. Dijalankan di sana, di mana ada orang dipenjarakan, dikenakan sanksi bagi mereka yang melanggar. Saudara sudah melihat hubungan antara Raja Wali Roma dengan lambang negara Amerika Serikat. Jadi sebagaimana Raja Wali Roma menjadi tanda bagi umat Tuhan untuk melarikan diri di tahun 67, kemudian Yerusalem dihancurkan tahun 70. Tanda yang sama, yaitu ketika umat Tuhan melihat hari Minggu dipaksakan untuk penyembahan bukannya kepada Allah tapi kepada dewa matahari, memaksakan hari penyembahan Sabat palsu, maka umat Tuhan tahu bahwa kehancuran dunia sudah dekat. Dan mereka harus berdoa agar mereka ketika melarikan diri, pelarian mereka tidak akan jatuh pada musim dingin dan tidak jatuh juga pada hari Sabat. Ini kabar baik terakhir yang saya mau sampaikan. Kalau pada tahun 70 ketika Yerusalem dihancurkan, tidak ada satupun umat Tuhan yang binasa. Karena Allah dengan ajaib menyelamatkan mereka, menyiapkan waktu bagi mereka untuk melarikan diri. Maka jaminan yang sama, hal yang sama akan kembali terjadi di akhir zaman. Tuhan juga akan memimpin umatnya. Ia sendiri akan memimpin umatnya melarikan diri. Dan dia akan menyelamatkan mereka. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang menghormati Allah, yang menghormati hukum-hukum Allah, yang mencintai Allah, yang menuruti hukum Allah karena kecintaan mereka kepada Allah yang telah menyelamatkan mereka. Dan mereka tentu adalah yang memelihara hari kudus Tuhan, hari Sabat. Berdoalah karena waktu itu sudah dekat. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.